Datanglah Abu Bakar padanya radhiyallahu anhu dan memakaikan kembali mantelnya padanya. Ya Rasulullah, ba'du munajatika rabbik. Ya Rasulullah, yani kurangin doanya, tenangkan dirimu, maksudnya begitu. Innahu sayunjiz ma wa'ada. Sesungguhnya Allah pasti akan memenuhi bagimu apa yang dijanjikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari perang Badar ya. Kemarin telah kita sebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke atas para kaum muslimin dan para kaum musyrikin satu hujan yang sama, namun memberikan efek positif kepada barisan kaum muslimin. Namun hujan tersebut jadi negatif efeknya buat para kaum musyrikin, ya. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka sakinah dan nu'as, ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan juga rasa kantuk luar biasa, sehingga para kaum muslimin pada saat itu tidur dengan nyenyak, ya, tidur dengan lelap di malam hari sebelum terjadinya mulai peperangan Badar, ya. Dan telah kita katakan kira-kira jumlah pasukan yang datang dari kaum musyrikin dari Mekah ini sekitar ya 1.300, namun kemudian kembali sebagian ya, sehingga mereka tinggal sekitar 1.000-an orang ya. Dan kemudian sampai kepada ta'biyah al-jaish wa qada al-lail, tentang bagaimana berlalunya malam tersebut. Malam yang merupakan malam terakhir hari yang di keesokan harinya akan terjadi peperangan Badar tersebut ya. Thumma abba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishah wa masya fi mawdi'il ma'arakah wa ja'ala yushir bi yadihi. Hadha masra' fulan gadan insyaallah wa hadha masra' fulan gadan insyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih bersama para pasukannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke spot-spot tertentu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ini besok tempat matinya si fulan, ini besok tempat matinya si fulan, yakni dari golongan kaum musyrikin. Ya, wahyu yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma bat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jidh' syajarah hunalik. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam melewati malamnya dengan salat, ya, di dekat akar sebuah pohon yang ada di sana. Wa batal muslimuna lailahum hadi al-anfas muniril afaq, dan para kaum muslimin melewati malam mereka tersebut dengan hadi al-anfas, yakni dengan nafas atau dengan kondisi psikologi yang sangat tenang ya pada saat itu. Ghammarat athiqatu qulubahum, yang dimana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat memenuhi jiwa mereka atau hati mereka. Wa akhadhu minar rahah kastahum, dan benar-benar mereka mengalami deep sleep ya, sehingga benar-benar mengistirahatkan tubuhnya mereka. Ya'maluna ayyaraw basyair rabbihim bi'uyunihim sabaha. Mereka semua berharap untuk melihat yakni kabar-kabar baik ya dari Allah Subhanahu wa taala besok di keesokan hari, yakni janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yughashshikumun nu'asu amanah." Dan ingatlah ketika rasa kantuk menerpa kalian, amanatan minhu wa yunazzil 'alaikum minas sama' ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala pun turunkan ke atas kalian hujan, liyutahhirakum bih, yang dimana hujan tersebut untuk mensucikan kalian, wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan, dan membersihkan kotoran-kotoran syaitan dari kalian, waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbit bihil aqdam,
yang dengannya pun terikat hati kalian, yakni sehingga hati kalian tidak bergetar, jadi terikat yakni sehingga jadi kuat hati kalian, dan kemudian dengan hujan tersebut menjadi tegarlah kaki kalian, yakni tidak tergelincir, ya. Kanat hadhihi lailah lailatul Jum'ah, malam tersebut adalah malam Jumat, kira-kira tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, ya. Nah, kemudian di dalam kondisi demikian terjadi sempat perpecahan pendapat di antara barisan kaum musyrikin, ya. Amma Quraisy qadat lailataha hadhihi fi mu'askariha bil udwah al quswa wa lamma asbahat akbalat fi kataibiha wa nazalat min al kathib ila wadi badr. Ya. Wa aqbal nafar minhum ila haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal da'uhum fama syariba ahadu minhum yawma idzin illa qutil. Di keesokan harinya para kaum musyrikin pun ketika bangun dari istirahat mereka, dari tidur mereka, dan kemudian mereka turun ke lembah Badar itu dan mereka melihat adanya yakni tempat mata air di dekat pasukan para kaum muslimin. Mereka pun mendekati, beberapa orang dari kaum musyrikin mendekati mata air tersebut untuk minum darinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, biarkan dulu mereka. Ternyata tidaklah mereka yang mendekati mata air tersebut kemudian kecuali dibunuh oleh para kaum muslimin, ya, dibunuh oleh para kaum muslimin, kecuali seseorang yang dibiarkan oleh kaum muslimin yang bernama Hakim ibnu Hizam. Hakim ibnu Hizam, yang nantinya Hakim ibnu Hizam ini akan masuk Islam dan menjadi sahabat radhiyallahu anhum, ya. Fa innahu lam yuqtal, ia tidak dibunuh, wa aslam ba'da dzalik, dia berislam setelah itu, wa hasuna islamuh, bahkan keislamannya pun baik, wa kana idza ijtahada fil yamin qala la walladzi najjani min yaumi badr, ya. Dan setelah itu Hakim ibnu Hizam terkenal kalau dia benar-benar sungguh-sungguh di dalam bersumpah, dia sumpahnya nih, la walladzi najjani bil yauma badr, tidak, demi zat yang menyelamatkanku di hari Badr, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ia tidak mati di hari Badar tersebut, mati sebagai seorang musyrik, ya. Falamma tama'annat Quraisy ba'athat Umair bin Wahab al-Jumahi. Kemudian dalam kondisi demikian ketika kaum Quraisy tenang, kaum Quraisy ini mengutus seseorang yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Lihat, masih ada sisa-sisa rasyad, sisa-sisa akal sehat di antara barisan kaum musyrikin. Cuman memang penyimpangan, kesombongan lebih dominan pada mereka, ya. Umair ibn Wahab al-Jumahi diutus untuk melihat seberapa jauh dan seberapa besar kekuatan para kaum muslimin, para pasukan Madinah ini, ya. Fadar Umair bi farsihi haula al-askar, akhirnya Umair dengan kudanya berkuda dia dan mengelilingi pasukan kaum muslimin. Tsumma raja ilaihim, dan ketika Umair kembali kepada para kaum musyrikin ini, ia berkata, 300 rajul, mereka sekitar 300-an orang, yaziduna qalilan aw yanqusun, kurang atau lebih 300-an orang. Walakin amhiluni hatta anzur alil qaumi kamin aw madad, tapi coba beri aku waktu sebentar sehingga aku mengawasi dulu, ngecek dulu apakah kaum tersebut ini masih punya tambahan pasukan lagi nanti di belakangnya atau enggak, gitu, ya. Fadharab fil wadi hatta abad falam yara syai'an faraja ilaihim faqala, akhirnya Umair ibn Wahab ini pergi, Umair ibn Wahab al-Jumahi ini pergi rada jauh sampai ngecek adakah pasukan lain selain pasukan Madinah ini, gitu, ya. Sampai rada jauh tapi dia tidak melihat apapun, dan kemudian ia kembali kepada para pasukan kaum musyrikin dan berkata, ma wajadtu syai'an, sungguh aku tidak menemukan apapun. Lakinni qad ra'aitu ya ma'syar Quraisy al-balaya tahmilul manaya. Tapi sungguh yang aku lihat dalam kondisi ini, wahai sekalian kaum Quraisy, seperti al-balaya tahmilul manaya, yakni kayak sengsara membawa nikmat ini, kayak sengsara membawa nikmat bagi para kaum muslimin, maknanya sengsara membawa nikmat bagi para kaum muslimin ini. Nawadih Yathrib tahmilul mautan naqa yawm laysa ma'ahum mana'ah wala malja illa suyufahum. Tuh, coba lihat deh, ini pasukan kaum dari Madinah ini
mereka berada di kondisi yang benar-benar nggak ada bantuan buat mereka. Nggak ada tempat bersandar bagi mereka kecuali hanya pedang mereka. Tuh, seseorang yang berada dalam kondisi psikologi demikian. Ini orang nggak punya apapun untuk melindungi dirinya kecuali cuman pedangnya doang. Ya, jumlah kalah. Nah, ini mereka hanya tak ada apapun yang akan membawakan pertolongan bagi mereka kecuali hanya pedang mereka, sehingga mereka akan lebih nekat. Maksudnya begitu dari sisi psikologi. Ya, wallah ma ara ayyuktal rajulun minhum hatta yaqtul rajulan minkum. Demi Allah, menurutku jangan sampai kalian bunuh mereka duluan sehingga mereka duluan yang membunuh kalian. Fa idza asabu minkum a'dadakum fama khairul 'aishi ba'da dzalik fara'u ra'yakum. Apabila benar mereka nih yang jumlahnya 300-an orang mengalahkan kalian yang 1000 nih, benar mereka bisa mengalahkan kalian, maka apalah lagi kemuliaan di dalam kehidupan kalian setelah hari ini. Ya, ini aib benar luar biasa, ya. Wahina idzin qamat mu'aradah ukhra didd Abi Jahl. Yani Umair bin Wahab ini rada nenangin para kaum musyrikin, udah deh jangan sampai perang, pulang aja begitu. Ini soalnya kalau sampai kita kalah telak nih, mereka udah benar-benar nekat nih kaum pasukan Madinah nih, oke? Benar-benar mereka siap mati dan gak ada satupun yang mereka andalkan kecuali pedang mereka. Berarti dalam kondisi psikologis yang benar-benar terbakar dan nekat gitu. Ini kalau beneran mereka menang melawan kalian, ini jadi aib buat kalian seumur hidup nih. Kalaupun kalian selamat masih hidup, jadi aib untuk kalian. Begitu, udah pulang aja nih, maksudnya begitu. Maksud Umair bin Wahab al-Jumahi ini. Nah kemudian muncul juga suara lain yang yakni membujuk kaum musyrikin untuk jangan berperang bersama kaum muslimin, tapi kembali pulang ke Makkah, ya. Dan seruan demikian ini tentunya bertentangan dengan seruan yang dibawakan oleh Abu Jahal yang udah sangat greget dan emang pengen perang dan menghabisi kaum muslimin dan menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-musammim alal ma'rakah. Dia ini udah sangat yakin dan benar-benar greget pengen maju untuk terus perang. Tad'u ila al-'audha bil jaysh ila Makkah duna ma qital. Faqad masya Hakim ibn Hizam fil nas. Nah muncullah suara lain untuk menyeru para manusia, yakni para kaum musyrikin untuk kembali ke Mekah dan menghindari peperangan. Ya, di antaranya Hakim ibn Hizam yang dia berjalan di antara orang-orang, yakni di antara para kaum musyrikin. Wa Utbah ibn Rabi'ah, kemudian dia mendatangi Utbah ibn Rabi'ah. Faqal, dia berkata kepada Utbah, ya Abul Walid, wahai Abu Walid. Abul Walid ini Utbah ibn Rabi'ah. Innaka kabiru Quraisy wa sayyiduha, sesungguhnya engkau adalah pembesar kaum Quraisy. Engkau adalah orang yang ditokohkan oleh kaum Quraisy. Al-muta' fiha, engkau adalah orang yang ditaati di antara kaum Quraisy. Hal laka ila khair tudhkar bihi ila akhir ad-dahr? Maukah kau aku berikan sebuah ide yang positif yang niscaya dengan itu kau akan dikenang dengan kebaikan selamanya namamu ini. Nggih? Qal, wa madzaka ya Hakim? Kata Utbah ibn Rabi'ah kepada Hakim ibn Hizam, apa itu ide tersebut? Okay. Qal, kemudian Hakim ibn Hizam berkata, tarji' bin nas, agar kau kembali, bawa orang-orang pulang. Wa tahammal amra halifik Amr ibn al-Hadrami, dan Amr ibn al-Hadrami ini ingat yang terbunuh di perang sebelumnya. Okay. Agar kau tanggung saja sudah derita keluarganya Amr ibn Hadrami yang terbunuh sebelumnya oleh para kaum Madinah di perang ya sebelumnya. Okay? Al-Maktul fi Sariyah Nakhlah, yang terbunuh di perang Nakhlah. Faqala Utbah qad fa'alt. Kalau begitu it's done. Oke, aku setuju. Langsung demikian nih Utbah bin Rabi'ah, dasarnya dia setuju gitu. Anta dhamin alayya bidzalik, innama huwa halifi fa alayya iqaluhu fa alayya iqaluhu aydiyatuhu wa ma usiba min malik. Nanti dia sungguh dia adalah orang yang punya perjanjian damai denganku. Yani dia adalah sahabatku, si Amr ibn al-Hadrami yang telah terbunuh nih. Okay? Nanti diat untuk pembunuhan dia biar aku yang bayarin deh ke keluarganya. Dan harta dia yang hilang dirampas juga nanti aku balikin ke keluarganya. Kata siapa namanya? Kata Utbah ibn Rabi'ah. Maksudnya apa? Untuk menenangkan keluarga korban dan tidak terjadi peperangan dan pertempuran yang terus-menerus nantinya. Oke? Ini ide yang baik sebenarnya.
dia mau mengambil posisi tersebut ya. Thumma qala Utbah ibn al-Hakim ibn Hizam. Utbah li Hakim ibn Hizam. Kemudian Utbah ibn Rabi'ah ini berkata kepada Hakim ibn Hizam, Fa'atib ibn al-Hanzaliyah. Maka datangilah olehmu si Ibn al-Hanzaliyah ini. Ibn al-Hanzaliyah, yakni Abu Jahal. Oke, Abu Jahal. Kau datang itu Abu Jahal dulu. Ya, Hanzaliyah ini ibunya Abu Jahal. Fa'atib ibn al-Hanzaliyah. Fa inni la akhsha ayyashjur amrun nas ghairuh. Ayyushajjira amran nasi ghairu. Sungguh yang paling aku khawatirkan dapat memprovokasi para manusia nih dia emang, enggak yang lain. Gitu. Karena mereka udah adem mau bawa pasukan pulang ke Mekah, tapi khawatirnya Abu Jahal akan tetap memprovokasi manusia untuk tetap maju perang. Tsumma qama Utbah ibn Rabi'ah khatiban. Kemudian Utbah ibn Rabi'ah pun berdiri dan berkhutbah kepada para kaum musyrikin Quraisy. Ya ma'asyar Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, innakum wallah ma tasta'una bi an tulqu Muhammadan wa ashabahu syai'an. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan ini kepada Muhammad dan para pengikutnya sungguh tidak berefek apapun. Kalian tak akan bisa melakukan apapun. Wallahi la in asabtumuhu la yazal ar-rajulu yanzur fi wajhi rajul yakrah an-nazar ilaih. Kalaupun kalian menang bisa menumpas mereka. Pulang nanti kalian ke kampung nanti awkward, tetap nggak nyaman. Karena kalian melihat saudara-saudara mereka ini. Karena kaum muhajirin kan dari Mekah. Dia melihat saudaranya, dia melihat ayahnya, dia melihat anaknya yang telah dibunuh waktu itu di perang Badar tuh. Nggak nyaman juga nanti kalian pulang ke kampung kalian. Begitu. Lihat, ini akal sehat gak? Akal sehat sebenarnya. Ya. Qatala ibn ammihi wa ibn khali. Seseorang bisa jadi telah membunuh anak pamannya atau anak encingnya atau anak encangnya, au rajulan min ashirati, atau seseorang dari bagian keluarganya. Ya, sementara keluarganya ini masih pada di Mekah. Ya, farji'u wa khallu baina Muhammad wa bain sairil Arab, fa in asabu fadzaka alladhi aradtum wa in kan ghair dzalik alfaqum wa lam ta'arradu minhu ma turidun. Sudahlah, kita pulang saja. Biarkan Muhammad dengan urusannya menghadapi bangsa Arab ini. Kalau bangsa Arab ini nanti bisa menumpas Muhammad, ya sudah, itu kan yang kalian harapkan, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Muhammad menang melawan bangsa Arab, gitu, maka ya kalian selamatlah dari pertempuran bersama Muhammad, gitu. Ini mindset apa? Akal sehat gak tuh lihat? Ngademin kaum Quraisy ya ini, ya. Wantalaka Hakim ibn Hizam ila Abi Jahal. Kemudian Hakim ibn Hizam ini mendatangi Abu Jahal mencoba membujuknya. Dia berkata, wa huwa yuhayyi dir'an lahu. Tapi Abu Jahal udah lagi siap-siap pakai armornya, pakai baju perangnya, ya. Pakai tamengnya. Qal ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, Abul Hakam ini Abu Jahal, ya. Inna Utbah arsalani bikadza wa kadza. Barusan Utbah datang padaku dan dia berkata demikian. Oke? Ya, ini menyampaikan kepada Abu Jahal ide untuk sudahlah akhiri perseteruan ini, nggak usah perang, nggak usah bawa para manusia dan mempertaruhkan nyawa mereka di dalam medan peperangan ini. Karena efeknya mau kita menang mau kita kalah ini nggak enak tetap efeknya, gitu. Kalau kita menang melawan Muhammad dan para pasukannya ini, nyampe Mekah kita ketemu keluarga-keluarga dari pasukan Muhammad yang kita bunuh, nggak enak juga, nggak nyaman. Kalau kita kalah sama Muhammad, wallah aib luar biasa, begitu maksudnya. Ya, wahai Abul Hakam, wahai Abu Jahal, gitu. Utbah nih memberikan ide demikian. Hakim ibn Hizam memberikan ide demikian. Ya, Abu Jahal berkata, intafakh wallah sahruh hina ra'a Muhammadan wa ashabah. Intafakh sahruh. Maksudnya apa? Ini si Utbah nih, intafakh sahruh. Sahar, yani ri'ah. Paru-paru, lang. Oke? Intafakh yani mengembang. Paru-paru mengembang ketika seseorang kaget dan kemudian ketakutan. Tuh begitu. Si Utbah nih ketakutan nih maksudnya nih jadi pengecer itu. Intafakh sahruh. Oke? Ketakutan dia nih ketika dia melihat Muhammad bersama para pasukannya. Intafakh sahruh. Itu. Ya.
Kalla wallah la narji' hatta yakum Allahu bainana wa bain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah tidak, sungguh kita tak akan kembali pulang sebelum Allah menentukan keputusannya antara kita dengan Muhammad. Begitu no pede no dia. Pede no Abu Jahal. Iya gak? Jadi kalau ahli bid'ah pede di atas kebid'ahan mereka, enggak aneh, jalan Abu Jahal aja pede. Pakai nama Allah, dengan nama Allah dia memelangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalla wallah la narji' hatta yakum Allahu bainana wa bain Muhammad. Wa ma bi'udbah ma qala walakinahu qad ra'a anna Muhammadan wa ashabah akalah jazur wa fihim ibnuhu wa huwa Abu Hudzaifah ibn Hutbah kan qad aslama qadiman wa hajar fatakhawwafakum alaihi. Terus Abu Jahal bilang, udah enggak usah didengerin yang dibilang sama si Utbah. Dia nih ngeper, bahasa kita jiper ngelihat Muhammad bersama para sahabatnya yang lagi makan onta mereka nih. Oke, yang lagi pada makan onta. Dan kemudian di pasukannya Muhammad nih ada anaknya Utbah. Tuh, ini Abu Hudzaifah ibnu Utbah, anaknya Utbah memang masuk Islam duluan dan berada di pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bingung mau memerangi anaknya. Akhirnya Utbah menakut-nakuti kalian, membujuk kalian supaya balik ke Mekah. Begitu kata Abu Jahal. Nggak kena dibujuk nih orang, udah sengke. Walamma balagha Utbah qaula Abi Jahal, dan ketika sampai kepada Utbah apa yang dikatakan Abu Jahal, intafakh wallah sahru. Akhirnya mengembang juga begini. Maksudnya apa? Dia malah jadi tuh gitu. Intafakh sahru di sini dalam artian dia malah jadi marah dan terprovokasi, dan Utbah berkata, saya alam musaffiristah. Man intafakha sahru ana amhu. Kurang ajar nih Abu Jahal katanya. Tar dia lihat nih di medan perang, siapa yang pengecut, gua apa dia? Malah akhirnya Utbah juga greget untuk membuktikan bahwa dia nggak takut dan dia berani untuk berperang. Wa ta'ajjal Abu Jahal, akhirnya Abu Jahal pun bersegera menghampiri pasukan, yakni makhafat an taqawwa hadhil mu'aradah. Takutnya apa? Takutnya nih isu atau ide yang datang dari Utbah ibn Rabi'ah, Hakim ibn Hizam untuk tenang dan kembali ini keburu tersebar di antara para pasukan. Abu Jahal mesti take over, benar-benar nih kontrol pasukan ini, sehingga dia bersegera menghampiri pasukan. Faba'atha ala ithra hadhil muhawarah ila Amir ibn al-Hadrami, akhi Amr al-Hadrami al-maktul fi sirriyah Abdullah ibn Jahash. Faqal, akhirnya dia melihat bagaimana caranya memprovokasi pasukan ini. Dia hampiri si Amir al-Hadrami. Amir al-Hadrami ini saudaranya Amr al-Hadrami yang sebelumnya terbunuh oleh para kaum muslimin. Ya, tentunya dia membawa dendam, dia mau avenge, dia mau balaskan dendam saudaranya yang terbunuh oleh kaum muslimin. Ya. Qal hadza halifuk ay Utbah. Yurid ayyarji bin nas. Tuh, tidakkah kau lihat sahabatmu itu, si Utbah, dia membawakan ide untuk mengajak manusia pulang ke Mekah. Wa qad ra'ait tha'raka bi'ainik. Sementara engkau, wahai Amr, kau telah melihat tha'rak, yakni dendammu berada di depan matamu, yakni kaum muslimin yang membunuh saudaramu. Fakum fanshud hufratak wa maktal akhi. Akhirnya maka bangkitlah kau, majulah, dan kemudian serulah mereka untuk membayar kematian saudaramu, yakni para kaum muslimin, untuk membayar kematian saudaramu, yakni siap-siap untuk menerima balas saudaranya ini yang mati. Oke? Okay? Faqama Amir, akhirnya Amir ini terprovokasi dan dia maju. Fakashafa anistih, dia maju di antara pasukan mendekati para kaum muslimin dan dia membuka istah. Istah ini pantatnya. Demikian pernah Anda ceritakan. Bangsa Arab ini kalau mau nyela, di antara mau syair, misalnya lagi rap battle, okay? Dengan syair celah-celahan, di antara cara mencelanya adalah imamahnya dimiringin, bajunya diacak-acakin, terus celana belakangnya dimelorotin sampai pantatnya kelihatan. R&B. Tidakkah kita lihat itu sekarang terjadi? Anak-anak alay ini sekarang celananya melorot, nah. Lu lihat gak? Iya gak? Yang rap R&B ini celananya pada melorot kan? Iya gak? Nah dia buka, dia melorotin celananya untuk menghina para kaum muslimin gitu. Dan dia berteriak kemudian,
wa amrah fahama al-qaum wa haqib amruhum. Wa amrah yakni dia menyeru wahai Amr yakni Amr al-Hadrami saudaranya yang mati oleh para kaum muslimin. Akhirnya kondisi pun pada saat itu semakin panas. Wastauthaku ala ma hum alaihi minasyarr. Mereka pun semakin yakin bahwa mereka akan segera menghadapi keburukan, yakni pertempuran. Wa afsada 'ala an-nas ar-ra'y alladhi da'ahum ilaihi Utbah. Nah, gerakan tersebut yang dilakukan oleh Amir al-Hadrami ini, saudaranya Amr al-Hadrami, akhirnya memadamkan seruan dan akal sehat yang sempat diserukan oleh Utbah dan Hakim ibnu Hizam di barisan kaum musyrikin. Hakadha taghlib at-taish 'ala al-hikmah. Demikianlah kengacauan. Okay? Kengacauan dapat mengalahkan fikiran yang hikmah, kebijaksanaan. Wa dhahabat hadhil mu'aradah duna jadwa. Akhirnya ide yang berangkat dari akal sehat tersebut pun menguap tanpa sisa sama sekali di barisan kaum musyrikin. Al-Jaishan yatara'an. Mulailah dua pasukan tersebut semakin mendekat dan berhadap-hadapan. Lamma tala al-musyrikuna wa tara al-jam'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulak. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani. Allahumma hnihum. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah kaum Quraisy, lihat di mana mereka datang dengan seluruh kesombongan mereka, ya, dengan seluruh kejumawaan dan kesombongan mereka. Mereka menantangmu dan mendustakan Rasulmu. Maka wahai Allah, kemenanganmu yang telah kau janjikan, yakni kami memohon kemenanganmu yang telah kau janjikan. Ya Allah, hancurkanlah mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tegang kan, luar biasa. Rasul bahkan sallallahu alaihi wasallam berdoa sampai mengangkat tangannya di atas sampai begini. Berarti di antara sunnah fi'liyah, berdoa memohon memunajat kepada Allah demikian. Sampai gamis luarnya, mantel luarnya nih terjatuh. Kan ke gamis terus pakai mantel luar gitu kan. Nah, sampai terjatuh berarti tinggi kan ngangkatnya. Enggak? Terus Rasul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat Arish, di dekat di dekat arsy-nya, yakni di dekat tendanya dan tempat duduknya yang dibuatkan sebelumnya oleh para kaum muslimin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terus berdoa demikian kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datanglah Abu Bakar padanya radhiyallahu anhu dan memakaikan kembali mantelnya padanya. Ya Rasulullah, ba'du munajatika rabbik. Ya Rasulullah, yakni kurangin doanya, tenangkan dirimu, maksudnya begitu. Innahu sayunjiz ma wa'ada. Sesungguhnya Allah pasti akan memenuhi bagimu apa yang dijanjikannya. Allah, lihat Abu Bakar menenangin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Siddiq menenangkan Nabi. Levelnya pikirin, levelnya. Nabi, Siddiq, syuhada, salihin. Siddiq menenangkan Nabi, meyakinkan Nabi akan janji Allah. Tuh, luar biasa. No, levelnya Abu Bakar, asal lu tahu. Segitunya tuh. Ba'du munajatika rabbik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ease down. Lebih tenang ya lah Rasulullah. Pasti Allah akan memenuhi bagimu janjimu, pasti. Lihat, ya, ada kejadian demikian ketika Rasul bermunajat, nggak ada di sini, nggak ada. Entahlah, entah di depan entahlah. Ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'a Utbah ibn Rabi'ah fil qaum ala jamal lahu ahmar. Iyakun fi ahad min al-qaum khair fa 'inda sahib al-jamal ahmar iyuti'uhu yarshudu. Rasul pun melihat barisan para kaum musyrikin dan Utbah ibn Rabi'ah tadi yang punya akal sehat tadi, okay, ada di barisan kaum musyrikin menaiki seekor onta merah, dan kemudian Rasul berkata, andai saja ada sebuah nilai positif yang ada di barisan kaum tersebut, maka ada pada si penunggang onta merah itu. Kalau kaum tersebut
mentaati si penunggang onta merah tersebut, niscaya mereka akan selamat. Tuh, lihat, Rasul tahu apa yang terjadi di barisan kaum musyrikin. Ya. Wa'adala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufufal muslimin wa bainama huwa ya'diluha waqa'a amr ajib faqad kan fi yadayhi qidhun ya'dilu bih. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapihkan barisan kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan barisan kaum muslimin di dalam salat sebagaimana di dalam perang. Tuh. Okay. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa qidah. Qidah yakni potongan kayu untuk merapihkan barisan kaum muslimin. Wa kana sawa, dan kemudian terjadilah sebuah perkara yang menakjubkan. Terdapat seorang sahabat yang bernama Sawad ibnu Ghaziyah. Sawad ibnu Ghaziyah ini mustansilan. Dia rada maju dari barisan dan perutnya terbuka. Sawad ibnu Ghaziyah ini demikian. Dan dia lebih maju dari saf. Okay? Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam ta'an fi batni. Rasul tusuk perutnya pakai, ini ditojos, enggak tusuk, ditojos perutnya pakai batang kayu yang Rasul pegang ini. Ta'an fi batni bil qidah. Wa qala istawi ya Sawad. Dan dia berkata, yang lurus ya Sawad, lurus, gitu, lurusin barisanmu. Faqala Sawad, ya Rasulullah auja'tani fa'akidni. Pas ditojos dia berkata, Allah ya Rasulullah aujatani, yani aduh kau telah menyakitiku ya Rasulullah, begitu artinya. Kau telah menyakitiku ya Rasulullah. Kenapa ente? Kata, kau telah menyakitiku ya Rasulullah, aku ingin aktas, yani aku ingin membalas darimu, begitu. Akhirnya Rasul pun membuka perutnya, ya udah nih balas. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seringan itu tiba-tiba Sawad ibn Ghaziyah langsung tertunduk dan memeluk perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan wajahnya di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hamalaka ala hadha ya Sawad?" Apa yang membuatmu melakukan ini ya Sawad? Apa-apaan kau? Gitu. Dan dia berkata, ya Rasulullah, qad hadar ma tara. Ya Rasulullah, sungguh telah datang kondisi sebagaimana yang kau lihat ya Rasulullah. Fa aradtu ayyakuna akhiral ahdi bik ayyamassa jildi jildak. Maka aku hendak ya Rasulullah, aku berharap yakni pertemuanku terakhir denganmu adalah agar ketika kulitku bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Gitu. Fada'ala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khair. Rasul pun mendoakan kebaikan baginya. Terus terang riwayat ini banyak diceritakan di buku-buku sirah. Ada kelemahan di dalam sanadnya sih, tapi masyhur nih, riwayat masyhur. Dan penelitian riwayat kalau buat sirah itu tidak seperti penelitian riwayat kalau buat hukum fikih gitu. Rada ada kelonggaran kalau buat sirah mah. Oke? Sedikit ada toleransi, kelonggaran kalau buat tahqiq sirah daripada tahqiq hadis-hadis Rasul yang seperti biasa membawakan halal, haram atau hukum-hukum akhir. Kalau sirah itu begitu Jal. Di antara para ulama, sehingga para ulama kalaupun ada kelemahan sanadnya seringkali membawakan riwayat-riwayat tersebut. Begitu, ya. Walamma tamma ta'dilu sufuf asdar awamirahu ila jayshi bi alla yabda'ul qital hatta yatalaqaw minhu al-awamir al-akhirah. Dan ketika selesai diluruskan barisan-barisan kaum muslimin, mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah dan arahan-arahannya kepada para kaum muslimin agar jangan mereka memulai untuk menyerang, sebelum kaum musyrikin menyerang duluan. Ya. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza aksabukum ya'ni iqtarabu," apabila mereka kaum musyrikin mulai mendekati kalian, farmuhum, maka lemparilah mereka, yakni dengan tombak. Ketika mereka berjalan mendekati kalian, maka lemparilah mereka dulu dengan tombak. Wastabiqu nublakum. Tuh, segeralah lempari tombak-tombak kalian kepada mereka. Wala tasullu saif hatta yaghushukum. Jangan dulu kalian cabut pedang kalian sehingga mereka udah bertemu langsung dengan kalian, gitu. Itu arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'a ila al-arish huwa wa Abu Bakar khassa. Kemudian Rasul pun kembali ke posisinya di tendanya tersebut, dia bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dia terus mengawasi dan mandori para pasukan yang menjaga
menjaga tendanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dengarkan dulu azan. Udah azan ya? Baik, kita cukupkan sampai sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.